看到了吧？ Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film gelut-gelutan berjudul Karate Kid Legend yang menjadi sequel dari film Karate Kid sebelumnya. Film Karate Kid kali ini menceritakan tentang seorang remaja asal Cina yang ahli dalam kungfu. Namun ia harus pindah ke New York bersama ibunya. Dari situlah banyak masalah yang harus ia alami, termasuk perundungan yang dilakukan sekelompok juara karate lokal. Dan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, remaja itu pun akhirnya mengikuti kompetisi karate bergengsi. Lalu, akankah ia berhasil membuktikan kemampuannya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Daniel yang datang ke dojo Miyagi. Di sana ia diceritakan tentang asal-usul karate di kota Okinawa, di mana yang memperkenalkan karate di kota Okinawa adalah Shinpo Sensei yang dulunya merupakan nelayan. Suatu hari saat Shinpo sedang berlayar, badai besar datang menerjang kapal Shinpo hingga membuat ia terdampar di pantai Cina. Shinpo lalu ditolong oleh keluarga Han yang juga mengajarinya karate. Dan saat Shinpo kembali ke Okinawa, ia mengembangkan ilmu bela diri itu dan membangun dojo Miyagi. Shin kemudian berpindah ke Beijing, di mana menampilkan Mr. Han yang kini memiliki tempat latihan besar untuk murid-muridnya. Bersamaan dengan itu, seorang wanita datang ke tempat latihan itu untuk menjemput anaknya yang bernama Li Fong. Rencananya, ibu Li Fong akan pindah ke New York karena urusan pekerjaan sebagai dokter. Namun Li Fong terlihat masih betah dan ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu kungfunya. Sedangkan sang ibu melarang keras karena berpikir ilmu bela diri itu mengajarkan tentang kekerasan. Alhasil, Li Fong pun nurut dan ikut ibunya pindah ke New York. Li, would you like to move to New York? No. Xiaoli, they will leave all this stuff here. Sesampainya di New York, Li Fong kemudian pergi jalan-jalan untuk melihat sekitar. Sampai akhirnya, ia masuk ke toko pizza dan memesan klepon. Namun karyawan pizza itu bernama Mia memberitahu kalau tidak ada klepon di toko mereka. Cool. Thanks, I'll be right back. Di pagi harinya, Li Fong berangkat ke sekolah barunya dan menemui Miss Morgan yang akan membawa Li Fong keliling sekolah. Lalu saat di jalan pulang sekolah, Li Fong tak sengaja bertemu Mia yang sedang belanja untuk keperluan tokonya. Dan karena Li Fong juga tak ada kegiatan lagi, jadi ia memutuskan untuk membantu Mia ke toko lain. Dalam perjalanannya, Li Fong kemudian melihat tempat latihan karate dan terlihat tertarik untuk gabung. Namun Mia meminta agar Li Fong tidak gabung dalam klub karate tersebut tanpa alasan yang jelas. Bersamaan dengan itu, beberapa pria dari klub karate muncul dan menyapa Mia. Pria itu lalu menyuruh Mia agar menyampaikan ayahnya untuk membayar hutang. Jadi Mia pun berjanji akan menyampaikannya ke si ayah dan pergi begitu saja. Pria itu kemudian masuk ke tempat latihan dan memberitahu anggota lain yang bernama Connor kalau Mia jalan dengan pria lain. Ternyata Connor ini mantan pacar Mia yang masih sering mengganggu Mia. Itulah mengapa Mia meminta Li Fong agar menjauhi klub karate tersebut. Setelah mendengar hal itu, Connor pun marah dan meluapkan emosi ke temannya. Di samping itu, Li Fong dan Mia pergi ke toko kelontong, di mana Li Fong membantu Mia supaya dapat diskon karena penjualnya sama-sama orang Cina. Dan untuk ucapan terima kasihnya karena Li Fong sudah banyak membantu, Mia pun berjanji akan mengajak Li Fong keliling New York. Okay, fine. Okay. Di keesokan harinya, Mia menepati janjinya untuk membantu Li Fong keliling New York menggunakan motornya.
Tapi saat di tengah jalan, motor Mia mogok. Jadi keduanya memilih untuk lanjut naik kereta bawah tanah. Namun saat di dalam kereta, mereka bertemu dengan Connor beserta cawan-cawannya. Connor pun tak suka melihat kedekatan Mia dengan Li Fong dan mulai mencari kesalahan-kesalahan mereka berdua. Kemudian saat Li Fong dan Mia hendak pergi, Connor tiba-tiba memukul Li Fong di bagian wajahnya dan pergi begitu saja. Mia lalu mengatakan kalau skill karate Connor memang tidak bisa diremehkan. Bahkan ia juga selalu memenangkan Fifth Burros setiap tahunnya. Fifth Burros ini merupakan turnamen karate yang cukup banyak diminati oleh orang-orang, dan pemenangnya akan mendapat hadiah uang yang cukup besar. Mia lalu melihat luka di wajah Li Fong cukup parah, jadi ia membawa Li Fong ke toko pizzanya dan meminta tolong ayahnya untuk menyamarkan luka Li Fong. Ayah Mia yang bernama Victor kemudian mulai merias wajah Li Fong agar lukanya tidak kelihatan. Victor juga mengajari Li Fong tentang posisi pertahanan. Dengan begitu ia bisa melindungi wajahnya dari serangan mendadak. Ternyata Victor lumayan tahu banyak tentang karate karena dulu ia jagoan karate di kota tersebut. Lipton. Keesokan harinya, ibu Li Fong mendapati kalau putra satu-satunya itu babak belur di bagian wajahnya. Tentunya ini membuat sang ibu marah, sebab sebelumnya ia sudah memperingati Li Fong agar tidak terlibat perkelahian. You come to America. Ibu Li Fong lalu membawa putranya bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah guru lesnya, karena sang ibu ingin putranya itu masuk ke universitas terbaik pilihannya. Did you do that to your eye? So funny. Di malam harinya, Li Fong melihat barang-barangnya dan mendapati fotonya bersama kakaknya yaitu Xiaoli. Ia lalu mulai mengingat momen-momen mereka berlatih bersama untuk menguasai tendangan naga. Keesokan harinya saat di sekolah, Li Fong kembali diganggu oleh Connor. Tapi kali ini Li Fong sangat kesal dan tidak membiarkan Connor mengganggunya begitu saja. Alhasil perkelahian antara keduanya pun tak bisa dihindari. Dalam duel ini, Connor dengan santai melayangkan beberapa tendangan hingga membuat Li Fong jatuh. Di saat itulah Li Fong ingat tentang tendangan naga yang ia pelajari bersama Xiaoli. Jadi Li Fong mengambil kuda-kuda dan kemudian berputar untuk menendang Connor. Namun Connor dengan cepat menghindar dan malah membuat Li Fong jatuh dengan keras. Tak lama kemudian para guru datang untuk menghentikan mereka. Tapi sebelum Connor pergi, ia menantang Li Fong berkelahi di Fifth Burros untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Lalu di malam harinya, Li Fong terlihat sedang mencoba memperbaiki motor milik Mia. Tapi di saat yang sama, beberapa pria dari klub karate datang untuk menyelesaikan masalah dengan ayah Mia. Karena ayah Mia terlilit hutang dengan mereka. Bersamaan dengan itu, Victor muncul. Namun ia langsung diserang oleh sekelompok itu dari belakang. Li Fong pun tak tinggal diam saja. Ia melakukan perlawanan dengan kemampuan kungfunya. Meskipun beberapa kali terjatuh, tapi Li Fong mampu menyerang balik dan membuat sekelompok pria itu memilih untuk mundur. Setelah kejadian itu, Victor mengaku terkesan dengan kemampuan kungfu Li Fong. Victor juga menunjukkan beberapa pencapaiannya saat menjadi juara karate saat dulu. Sampai akhirnya, ia memilih berhenti dan mencari pekerjaan dengan gaji pasti untuk membiayai Mia. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya, Victor meminta Li Fong untuk mengajarinya kungfu karena Victor tertarik untuk mengikuti pertandingan. Dan jika ia menang, Victor berencana menggunakan hadiah uangnya untuk membayar hutangnya dan biaya kuliah Mia. Lee, you teach me what you know. Namun, Li Fong masih ragu karena ia dilarang keras oleh ibunya untuk terlibat dalam perkelahian lagi. Di hari berikutnya, Li Fong kemudian menghubungi pelatih kungfunya yang tak lain adalah Mr. Han. Di situ Li Fong meminta pendapat Mr. Han tentang dirinya yang diminta untuk mengajari Victor. Karena berbagi ilmu yang kita miliki adalah hal yang baik.
利己的事情都是好事。 knowledge is a good thing. Tak lama kemudian, Li Fong lalu pergi menemui Victor dan mengatakan kalau ia bersedia menjadi mentor kungfunya. Jadi Victor langsung menutup toko pizzanya dan keduanya segera latihan pada saat itu juga. 125. Tapi saat keduanya sedang latihan, Mia datang dan meluapkan amarahnya karena ia kurang setuju kalau ayahnya akan mengikuti pertandingan. Apalagi ayahnya kini sudah tak muda lagi dan sering kena asam urat. Namun, Victor meyakinkan Mia kalau ia akan baik-baik saja. Ia hanya memainkan 1 atau 2 pertandingan saja. Karena ayahnya ngeyel, Mia pun akhirnya mengizinkannya. Everything is kung fu. Hari demi hari, Li Fong terus mengajari Victor tentang trik-trik kungfunya hingga kemampuan Victor berkembang. Suatu hari, saat Li Fong tak bisa tidur, ia pergi ke tokonya Victor untuk berlatih. Tak lama kemudian Victor datang, jadi ia mengajak Li Fong untuk minum sambil ngobrol. Di situ Li Fong cerita tentang kakaknya yaitu Xiaoli, di mana ia dan Xiaoli baru pulang dari turnamen besar. Di saat itu Xiaoli berhasil mengalahkan lawannya dan memenangkan turnamen. Namun lawan Xiaoli tak terima dengan kekalahannya sehingga ia membawa gengnya dan mengeroyok kakak beradik itu. Karena mereka kalah jumlah, alhasil musuh pun mengambil kesempatan untuk menikam Xiaoli. Sedang Li Fong yang terkejut hanya diam tak bisa apa-apa. Dan sampai sekarang, Xiaoli masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Hal itu juga menjadi alasan kenapa ibu Li Fong akhirnya melarang putranya untuk ikut-ikutan seni bela diri. You deal with it or it's gonna deal with you. Keesokan harinya, Li Fong terlihat sedang belajar bersama guru lesnya. Tapi di saat yang sama, Mia menghampirinya dan mengajak Li Fong ke pasar Tiban nanti malam. Walaupun Li Fong menolak karena masih banyak tugas, tapi akhirnya ia setuju untuk ikut setelah dirayu oleh Mia. Okay. Di malam harinya, Li Fong pergi ke pasar Tiban bersama guru lesnya. Namun siapa sangka, di sana ia malah melihat Mia sedang bersama Connor. Jadi, Li Fong pun pura-pura tidak memperdulikannya. Kini hari H pertandingan, tapi setelah kejadian semalam, Li Fong masih mutung dan mengabaikan Mia. Why are you ignoring me? I'm working your dad's corner tonight, not you. No, Lee. Tak lama kemudian, Victor dan lawannya memasuki ring untuk bertarung. Di awal pertarungan, Victor cukup bagus dan sempat memukul lawan beberapa kali. Namun saat Victor lengah sebentar, si lawan mengambil kesempatan itu untuk memukuli Victor secara terus-menerus hingga membuat Victor tidak sadarkan diri. Victor pun langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi Li Fong shock dan hanya diam saja. Ditambah lagi ia mengingat tentang kejadian yang menimpa Xiaoli. Saat di rumah sakit, ibu Li Fong yang menangani Victor kemudian memperingati putranya sekali lagi agar tidak terlibat dalam perkelahian. Meskipun ia hanya mementori Victor. Beberapa hari kemudian, saat Li Fong kembali ke apartemennya, ia tiba-tiba diserang oleh seorang misterius. Keduanya lalu terlibat duel cukup serius, sampai akhirnya Li Fong menyalakan lampunya dan mendapati kalau orang misterius itu adalah Mr. Han. Surprise. Keesokan harinya, Li Fong dan Mr. Han pergi menjenguk Victor di rumah sakit. Di saat itulah Li Fong meminta maaf ke Victor karena belum cukup bagus sebagai mentornya. Tetapi Victor tidak mempermasalahkan hal tersebut karena semuanya bukan salah Li Fong. Sedang Mia terlihat kecewa dengan Li Fong dan mengabaikannya. Setelah itu Mr. Han mengungkapkan kalau ia ingin membantu Victor, di mana Mr. Han akan mendaftarkan Li Fong ke pertandingan selanjutnya dan Mr. Han akan mencari master untuk melatih Li Fong lebih dalam lagi. Mr. Han kemudian pergi ke dojo Miyagi. Di sanalah ia bertemu dengan Daniel yang sudah lama mengurus dojo Miyagi setelah keturunan Miyagi sudah meninggal beberapa tahun lalu.
Karena Daniel juga sudah cukup lama mempelajari karate Miyagi, Mr. Han pun meminta Daniel untuk melatih Li Fong. Meskipun beberapa kali Daniel menolak, tapi Mr. Han terus-menerus meminta tolong, sehingga akhirnya Daniel menyetujui hal itu dan langsung terbang ke New York. You're not listening to me. Beberapa hari kemudian, Mr. Han kembali ke New York dan ia mulai melatih Li Fong di rooftop tempat guru les Li Fong. Lock helps you. Setelah kemampuan Li Fong sudah cukup, muncullah Daniel yang akan mengajari Li Fong secara serius tentang karate Miyagi. Good. Weak might work. Karena selama ini Li Fong sudah fokus untuk berlatih. Kini saatnya Li Fong berusaha untuk mendekati Mia lagi. You have only one question. She is. Di mana Li Fong pura-pura pesan pizza yang kemudian diantar oleh Mia. Di saat itulah keduanya mulai ada kesempatan untuk mengobrol lagi dan kembali dekat seperti sebelumnya. Li Fong lalu mengatakan kalau ia akan ikut bertarung di Five Boroughs karena kehendak dirinya sendiri. Jadi Mia pun mendukung keputusan Li Fong itu. Di hari berikutnya, turnamen Five Boroughs kemudian diadakan. Di awal pertandingan, Li Fong berhasil menjatuhkan lawannya dan pertandingan lagi di esok harinya dengan lawan selanjutnya. Sebelum harinya, ia harus sampai di babak final untuk melawan Conor. Tetapi saat di hari Li Fong berhasil mengalahkan teman Conor serta yang lainnya tidak terima dan mencoba untuk mengkeroyok Li Fong. Untungnya Mr. Han dan Daniel langsung turun tangan dan menghentikan geng Conor. Kini hari babak final sudah cukup dekat. Itu artinya Daniel lebih gencar lagi untuk melatih Li Fong. Daniel juga sudah membantu kemampuan Conor yang bertarung seperti harimau. Dan untuk mengalahkan harimau, ia harus membutuhkan jebakan. Namun mereka belum menemukan trik yang pas untuk dijadikan sebagai jebakan harimau. Jadi, Daniel menyarankan Li Fong untuk menggunakan tendangan naganya sebagai umpan. Dan jika Conor menyerang balik, Li Fong harus menghindarinya dengan gerakan tubuh yang merendah. What idea? Mereka lalu pergi ke MRT untuk melatih gerakan tersebut, di mana Li Fong harus melewati bagian bawah pintu pas. Di malam harinya, Daniel kemudian memberikan kain milik keluarga Miyagi ke Li Fong dengan tujuan agar Li Fong bisa mengingat dan membawa tradisi karate Miyagi ke depannya. Sure. Thank you, Sensei. Tak lama kemudian, hari H pertandingan tiba. Ibu Li Fong kemudian mendekati putranya dan mengungkapkan kalau ia tahu tentang pertandingan Li Fong hari ini. Jadi ibunya pun tak bisa menghentikan keinginan anaknya dan hanya memberi semangat untuk Li Fong. Now go kick his ass. Sebelum memasuki pertandingan, Li Fong menggunakan kain keluarga Miyagi sebagai headband-nya. Country. Selang beberapa menit kemudian, Li Fong dan Conor sudah siap untuk duel. Side kick by Fong. Spinning hook kick. Li Fong. Side Fong and the ref. It's turning out to be a wipeout. And here comes Li Fong. Kemampuan keduanya bisa dibilang imbang. Okay, Li Fong not a Beberapa kali Conor mampu menjatuhkan Li Fong. Begitu pula dengan Li Fong yang berhasil melakukan serangan balik. Sampai akhirnya Conor menendang kepala Li Fong secara fatal hingga membuat Li Fong tak sadarkan diri beberapa saat. Tapi setelah mengingat Xiaoli, Li Fong kembali bangkit. Kini poin antara Li Fong dan Conor seri. Dan untuk mengakhiri pertandingan ini,
Lee Fong menggunakan teknik jebakan harimaunya yang ia pelajari bersama Daniel dan Mr. Han. Lee Fong pun berhasil menjatuhkan Connor dan siap untuk melayangkan pukulannya. Namun ia melihat ke arah Mr. Han dan sengaja melesetkan pukulannya dari Connor. Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Lee Fong sehingga terlihat raut wajah bangga dari orang-orang di sekitar Lee Fong. Film ini kemudian ditutup dengan Lee Fong yang kini ikut kerja part-tim di toko pizza Victor bersama Mia. Lee Fong juga mengirim pizza frozen ke tempat Daniel untuk ucapan terima kasihnya, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Karate Kid Legend. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.